Bapak silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan penyampaikan tentang 7 amalan jariah. Yang saat ini kita hanya tahu 3. Mohon dijelaskan itu Pak, yang 7 yang pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan sedikit Pak Ustaz masalah bagaimana bersyahadat dengan baik. Iya. Ya, tadi supaya singgung, mohon dijelaskan supaya kami ini bisa betul-betul bersyahadat dengan baik. Ya, saya kira 2 itu Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi yang pertama tadi 7 amal jariah. Ya. Jadi 7 amalan jariah yang bersumber dari diri kita, Pak ya. Kita sendiri yang buat. Pertama di sini sedekah jariah. Sedekah Pak ya. Ya kalau Bapak Ibu, sedekah itu ada yang habis, ada yang berkelanjutan. Ya seperti ini yang titip Al-Quran, itu sedekah jariah itu. Ini yang bikin masjid ini satu sak semeng, itu mengalir itu. Ini umur tak ini Pak, kalau tahun ini 300 tahun umur tak. Ini saya lihat ada menara itu di atas Pak. Jangan pernah biarkan jadi itu menara, kecuali Bapak menjadi bagian dari saham itu. Usahakan Pak, biar kecil, tapi buktikan diri, saya menyimpan saham itu untuk akhiratku di situ. Itu sedekah jariah. Jadi kalau mau kita cerdas beramal Pak, yang bisa tahan. Yang kedua adalah ilmu bermanfaat. Makanya itu saya senang Pak. Pekerjaan saya menulis. Tidak berhenti menulis. Ya, saya mau capai insya Allah mudah-mudahan bisa 100 buku baru saya meninggal. Ya. Karena kalau suatu saat saya meninggal, ini udah baca orang, itu umurku. Bapak kirim WA itu atau sesuatu tulisan kepada orang lain, Pak, itu ilmu. Kalau baik-baik kirim. Nah rugi itu Pak. Kalau baik-baik kirim. Jangan cuma mau menerima, kita yang kirimkan orang. Ilmu itu. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah anak soleh. Jadi anak soleh, ya. Kalau 5 anak tak Bapak Ibu, 4 yang jadi soleh, 4 yang dihitung. Itu satu bagaimana? Anak biologis namanya, tapi bukan anak yang Allah akui. Biologis iya, tapi tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Maka usahakan soleh. Dan berikut memulai kebiasaan yang baik sebelum meninggal. Yang merintis pertama kali ini pengajian dan terus berjalan pengajian Pak, umurnya yang pertama merintis. Yang majelis taklim ibu-ibu yang pertama rintis itu mendapatkan pahalanya. Rintis yang baik-baik, yang sesuai syariat, maka ketika berjalan itu amal soleh terus menerus. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Saham deposito itu berjalan. Dengan dalil-dalilnya Pak, saya tidak bacakan karena waktu. Kemudian mati syahid. Orang yang mati syahid itu Pak, tidak berhenti pahalanya itu. Terus menerus. Yang keenam, menanam tanaman. Jadi kalau Bapak ada mangga, ada jeruk, apa pohon-pohon di situ, bahkan tidak berbuah Pak, tanam itu, tanam. Biar bukan diambil oleh manusia, tapi binatang berlindung di bawahnya, ambil manfaat, itu amal jariah. Paling bagus lagi kalau mangga, baru mangganya mangga harum manis, baru dibagi-bagi ke tetangga. Dan paling bagus kalau Pak Ustaz nabungkuskan. Yang ketujuh, rahasiakan rahasianya orang lain. Kalau Bapak melihat rahasianya orang dan sembunyikan, jangan pernah diungkap sampai Bapak meninggal, maka itu Pak amal jariah itu. Amal jariah. Pahala itu, jariah itu. Kalau Bapak tahu rahasianya orang, tutup. Jangan pernah diungkap.
Allah jadikan itu amal jariah. Termasuk kalau pergi memandikan jenazah, lalu ada aibnya begini, tutup, jangan pernah diungkap. Bilai di kompleks itu di blok ini, tahu silakan, adek, jangan ditutup, tidak boleh disebut. Karena itu tim pemandi Pak, tidak boleh memiliki mulut ember. Wah, semua menongkat. Jangan, tidak boleh. Justru kelemahannya orang itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Iya, seperti itu Pak. Sudah 7 Pak ya, alhamdulillah. Yang kita tanyakan lagi itu Pak yang 13, yang 10 kan panjang. Yang kedua tadi apa? Bagaimana cara bersyahadat kayaknya Pak? Itu butuh ilmunya. Bagaimana itu bersyahadat yang benar? Karena kalau sholat itu Pak ada rukunnya, menikah ada rukunnya, jual beli ada rukunnya, syahadat ada juga rukunnya 2, syaratnya ada 7, baru bisa disebut bersyahadat. Kalau saya membahas 7 ini Pak, kayaknya hari Jumat akan datang harus dilanjutkan. Iya, dan tentu ada yang lain tempat kami, jadi bersyahadat butuh dipelajari Pak. Kalau batal ki puasa saja batal. Tapi kalau batal ki syahadat Pak, seluruh ibadah batal. Jangan-jangan sudah batal syahadat, tapi kita tidak sadar. Iya. Terakhir tahu karena Bapak tadi, Fadal.